Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan beberapa materi terkait manajemen humas dan layanan publik dalam rangka untuk memenuhi tugas UTS. Tapi sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Mahala Nail Amalia, yang kedua ada Asma Sarirotul Husna, dan yang ketiga ada Muhammad Brokan Asari. Di sini saya akan menjelaskan definisi pelayanan publik. Menurut Wasistiono, pelayanan adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah, ataupun pihak swasta kepada masyarakat dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Pelayanan publik adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya terikat pada suatu produk secara fisik. Pelayanan publik diartikan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat, di daerah, dan di lingkungan badan usaha milik negara atau daerah dalam bentuk barang dan atau jasa baik dalam rangka upaya kebutuhan masyarakat maupun dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan diartikan sebagai suatu kegiatan atau keuntungan yang ditawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada konsumen atau customer yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki. Jadi pelayanan publik merupakan pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh organisasi pemerintah yang melayani pelayanan publik. Secara teoritis, tujuan pelayanan publik ini pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari yang pertama transparan. Pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Yang kedua, akuntabilitas. Pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, kondisional, plus pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas. Keempat, partisipatif. Pelayanan yang peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. Yang kelima, kesamaan hak. Pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun, khususnya suku, ras, agama, golongan, status, atau sosial, dan lain-lain. Yang terakhir, keseimbangan hak dan kewajiban. Jadi pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik. Jadi jika dihubungkan dengan administrasi publik, pelayanan adalah kualitas pelayanan birokrat terhadap masyarakat. Standar pelayanan publik. Standar pelayanan adalah suatu tolak ukur yang dipergunakan untuk acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari pihak penyedia pelayanan kepada pelanggan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Standar pelayanan menjadi faktor kunci dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam menyusun standar pelayanan, perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Sederhana. Standar pelayanan yang mudah dimengerti, diikuti, dilaksanakan dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi pelanggan dan penyelenggara. 2. Konsistensi. Dalam penyusunan dan penerapan standar pelayanan harus memperhatikan ketepatan dalam menaati waktu, prosedur, persyaratan, dan penetapan biaya yang terjangkau. 3. Partisipatif.
Penyusunan standar pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan. 4. Akuntabel. Suatu hal atau segala hal yang diatur dalam standar pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara konsisten kepada pihak yang berkepentingan. 5. Berkesinambungan. Standar pelayanan harus dapat berlaku sesuai perkembangan kebijakan dan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan. 6. Transparansi. Standar pelayanan harus dapat dengan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang ketujuh, keadilan. Standar pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Adapun dalam pembuatan standar pelayanan harus mencantumkan komponen-komponen pelayanan sebagai berikut. 1. Dasar hukum. 2. Persyaratan. 3. Sistem, mekanisme, dan prosedur. 4. Jangka waktu penyelesaian. 5. Biaya atau tarif. 6. Produk pelayanan. 7. Sarana dan prasarana. 8. Kompetensi pelaksana. 9. Pengawasan internal. 10. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan. 11. Jumlah pelaksana. 12. Jaminan pelaksana. 13. Jaminan keamanan dan keselamatan. 14. Evaluasi kinerja pelaksana. Adapun manfaat standar pelayanan antara lain: 1. Memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa mereka mendapat pelayanan dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. 2. Melaksanakan perbaikan kinerja pelayanan publik. 3. Meningkatkan mutu pelayanan. Adanya standar pelayanan dapat membantu unit-unit penyedia jasa pelayanan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggannya. 4. Menjadi alat ukur kinerja pelayanan serta menjadi alat monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan. Implementasi pelayanan publik di lembaga pendidikan. 1. Melaksanakan pembelajaran secara inovatif. 2. Memberikan bimbingan kepada siswa yang belum memahami materi pembelajaran. 3. Menjalin hubungan baik dengan siswa sehingga siswa merasa nyaman saat belajar. 4. Melaksanakan kegiatan administratif dengan ramah, baik, dan tepat. Yang kelima, memberikan penghargaan kepada siswa sebagai bentuk motivasi agar lebih meningkatkan prestasi. Dan yang terakhir, menjalin komunikasi, konsultasi, dan kerjasama yang baik dengan orang tua siswa atau wali murid. Selanjutnya, mengenai strategi meningkatkan kualitas pelayanan di lembaga pendidikan. Pengertian strategi menurut Hamel dan Prahalat merupakan tindakan yang bersifat inkremental atau senantiasa meningkat dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Strategi peningkatan kualitas layanan adalah suatu rencana tindakan yang akan diberikan kepada pelanggan agar kebutuhan pelanggan terpenuhi sesuai ekspektasi dan persepsi mereka untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi dirancang dan diterapkan untuk menutup kelemahan atau kesenjangan dalam proses pelayanan dengan melibatkan seluruh sumber daya yang dimiliki. Kepuasan pelanggan merupakan strategi jangka panjang yang membutuhkan komitmen baik menyangkut dana maupun sumber daya manusia. Strategi pemulihan layanan diantaranya jaminan layanan tanpa syarat, pemberdayaan karyawan, penyelesaian kegagalan layanan secara cepat, dan strategi manajemen zero defection. Model lain yang dapat digunakan untuk menghilangkan kesenjangan menurut Berry dengan menumbuhkan kepemimpinan yang efektif, membangun sistem informasi pelayanan, merumuskan strategi pelayanan, dan menerapkan strategi pelayanan.
Berdasar kesenjangan hasil pengukuran persepsi dan ekspektasi, strategi perbaikan dilakukan melalui perbaikan berkesinambungan, mulai dari perancangan sistem layanan secara komprehensif, komunikasi dengan pelanggan secara terintegrasi dan konsisten, dan pengembangan staf layanan terlatih yang mampu secara konsisten memberikan layanan prima. Peningkatan kompetensi SDM atau pengembangan staf layanan terlatih juga mampu secara konsisten memberikan layanan prima. Pelatihan sangat penting bagi setiap orang. Semakin terlatih baik seorang karyawan, semakin andal jasa yang disampaikan. Dalam bidang jasa merupakan keharusan bahwa keterampilan dan pendidikan sejalan sering. Bila itu terjadi, maka organisasi akan bisa mencapai keunggulan kualitas dan mempertahankan kesesuaian kualitas tersebut di seluruh jajaran organisasi. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.